Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Penguji Uji Kinerja di Universitas Haidar Nasir. Perkenalkan, nama saya Rohana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023, bidang studi kimia dengan nomor mahasiswa 10187220 kampus Unpad. Saat ini saya bertugas di SMKS Kesehatan Kecamatan Rampasamo, Kabupaten Rokan Timur. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 11 farmasi semester genap dengan materi. Selamat menyaksikan video pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum mulai belajar, coba diperiksa sekelilingnya dulu di tempat duduknya. Apakah sudah bersih? Ada sampah lagi? Sudah? Oke, aman ya? Oke, sebelum mulai belajar, pada ketua kelasnya Ibu boleh minta tolong siapkan kelasnya dan sambil berdoa. Siap, Dok. Sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam yang keduanya, sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu. Kelas 11, benar? Benar, Bu. Belajar apa kita hari ini? Kimia. Kimia Pak? Masih. Ahmad Ansori ada? Ada, Bu. Anissa Dewi Rahma ada? Ada, Bu. Anissa Ariana ada? Ada, Bu. Cindy Patikasari? Ada, Bu. Dia Ayu? Ada, Bu. Dewi Sabitri? Ada, Bu. Dia Suwarni? Ada, Bu. Dian Anesti? Ada, Bu. Fauzi Herlando? Ada, Bu. Rizmansyah? Ada, Bu. Roza Fitria? Ada, Bu. Rusti? Sarah Aswin? Ada, Bu. Septida? Ada, Bu. M. Rozak Aruf? Ada, Bu. Apa yang ketinggalan Zak? Abdulnya Bu Ismi? Ada, Bu. Nadia Putri? Ada, Bu. Oke, Teddy? Hadir semua berarti ya? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah sudah hadir semua. Kita akan belajar kimia selama 2 kali 45 menit. Kita akan belajar sama Ibu dengan ketentuan yang ada yang Ibu berikan ya. Sebelum mulai belajar, biar semangat, sudah loyo Ibu lihat, kita mulai dulu dengan memberikan ice breaking. Bahasa Inggrisnya ice breaking, bahasa Indonesianya apa itu? Es itu apa? Es dingin. Es itu ya es breaking itu berarti es yang beristirahat, atau bahasa kerennya itu adalah yel-yel ya. Sebelum kita mulai, Ibu kasih nanti kita yel-yelnya seperti biasa, tepuk semangatnya. Tahu semua? Tahu. Oke, Ibu yang pimpin atau siapa yang bisa pimpinnya nih? Ibu. Ibu, gak ada yang mau pimpin? Enggak. Oke, kita mulai dengan tepuk semangat yes. Perhatikan semuanya. Tepuk semangat yes. Say yes. My yes. Not yes. Semangat yes. Gembira, kita lanjut pelajaran kita untuk hari ini. Materi kita selanjutnya di kelas 11 di semester genap, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Sebelum kita mulai, kita review ulang dulu pelajaran kita yang kelas 1-nya pada pokok bahasan materi. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kelas berapa kita belajar materi nak? Kelas 1. Oke, ada yang masih ingat tentang materi? Ada yang masih ingat. Oke, Ibu tanya dulu, jenis materi ada berapa? 3. Oke, apa-apa saja itu jenis materi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Risman. Apa dia Risman? Atom, senyawa, campuran. Oke, atom, senyawa, Campuran. Oke, ada yang tahu contoh dari atom? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, siapa dia atom? Na, Cl, Mg, O. Nah, Na, Cl, Mg, O. Benar? Benar. Oke, ada yang tahu apa dia contoh dari senyawa? Saya, Bu. Oke, apa dia senyawa? NaCl, CO2,
Terus? H2O, KCl, dan MgCl. Oke, ada NaCl, ada MgO, ada MgCl2. Itu dia contoh senyawa. Yang lebih besarnya lagi apa lagi kemarin nak? Setelah senyawa, campuran. Siapa yang bisa kasih contoh campuran? Saya, Bu. Oke, Septi, apa dia Septi? Gula dengan air, jus buah, sirup, dan minuman isotonik. Oke, itu dia contoh campuran. Ada dia jus buah. Kalau dia jus buah berarti campuran apa tuh nak? Air dengan buah. Sirup, ada dia larutan gula. Kalau ada apa? Kalau dia apa? Yang namanya larutan gula itu berarti campuran apa dia? Gula sama air. Dia namanya campuran. Nah, kita belajar lagi, kita maju lagi. Ada kemarin lagi. Campuran itu ternyata ada jenisnya. Ada berapa jenis dia? 2. Tanya dia. Oke, apa mesti? Homogen dan heterogen. Oke, homogen dan heterogen. Rogen. Yang homogen, siapa yang bisa kasih contoh? Saya, Bu. Oke, apa dia Dewi? Infus, teh, sirup, larutan gula, dan alkohol. Nah, itu yang homogen. Sirup, teh, larutan gula, terus apa lagi? Alkohol. Itu dia. Yang contohnya homogen. Karena itu udah tahu tuh, kemarin kita kelas sudah belajar. Kalau yang heterogennya, Saya, Bu. nah apa dia? Pasir dengan air dan kopi dengan air. Nah, pasir dengan air itu yang heterogen. Terus apa lagi? Kopi dengan air. Ketika dia dicampurkan, jadinya dia jenis campuran yang heterogen. Nah, materi kita yang akan kita pelajari hari ini mengenai yang campuran itu, kelanjutannya. Apa saja sih yang termasuk dalam campuran yang homogen itu yang apa aja yang ada, heterogen itu apa yang ada. Ya? Nah, sebelum berangkat ke sekolah tadi, biasanya kita sebelum berangkat sekolah, orang tua beraktivitas, kita biasanya sarapan. Ada yang pernah perhatikan sarapan orang tuanya? Ada. Oke, sarapan. Kalau kita mulai dari yang paling atas di keluarganya, ayahnya biasa sarapan dengan apa? Saya, Bu. Ah. Saya minum kopi, Bu. Nah, ayahnya Isra minum kopi, Indonesia banget dia. Nah, ada lagi? Saya, Bu. Ibu saya minum teh. Ibunya minum teh. Hati-hati ya, awas gula darah tinggi. Ada lagi? Saya, Bu. Adik saya minum susu. adiknya minum susu aja yang sehatnya. Kalian minum apa pagi harinya? Ada yang minum susu, ada yang minum teh, ada yang minum air putih. Dan dari semua jenis yang minuman tadi, ibu tanya, kalau teh, kopi, susu, dan kalau kita buatnya biasanya pakai air hangat ya? Langsung minum? Belum mulut kita kan? Nah, sebelum diminum didinginkan dulu hangat-hangat kuku, baru dia minum. Kalau kalian minum teh langsung minum atau seperti apa? Langsung minum. Kalau minum kopi? Kalau minum teh? Langsung Kalau minum susu? Udah, beda perlakuannya. Kenapa dia harus berbeda? Kalau kopi kalau nggak diaduk dia kayak mana rasanya? Air. Enak nggak? Kalau minum susu? Ambar. Makanya dia perlu diaduk. Nah, pelajaran kita hari ini menyangkut contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak ibu sebagai calon tenaga asisten kefarmasian itu mengenai obat, kita akan mempelajari bagaimana sih aplikasinya yang kehidupan sehari-hari tadi dengan kita yang ada di farmasi ini. Ya, jadi materi kita adalah larutan, suspensi, dan koloid. Coba diperhatikan contoh obat yang ada di depan ini. Pernah konsumsi obat ini? Pernah. Yang ini obat apa kira-kira? Sanmol. Untuk apa biasanya nak? Kalau yang ini? Yang ini? Dari ketiga obat ini sudah pernah dikonsumsi. Anak-anak ibu sudah magang. Pernah nggak memperhatikan cara penggunaannya, mengasih tahu sama pasien? Pernah. Sama nggak yang sanmol dengan yang polisilen? Beda. Apa bedanya? Polisilen harus diaduk. Kalau yang ini? Langsung. Ada nggak anak sadari ini jenisnya apa ya?
diaduk. Ini jenisnya apa? Ada nggak? Nggak ada. Nah, itu yang harus kita pelajari hari ini. Obat kan bukan hanya polisilen saja, bukan obat mah, bukan seperti ini saja. Obat itu banyak ya. Sama juga, obat demam bukan hanya Sanmol aja, banyak merek lain. Obat batuk juga, nggak mesti OBH. Jadi anak-anak ibu nanti harus tahu jenisnya apa campuran tersebut. Ya, umumnya kita yang bagian berupa cairan saja ya obat-obatnya. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah memecahkan masalah bagaimana sih dia nanti kalau campuran obat yang ini bagaimana dia penggunaannya. Anak-anak harus identifikasi dia jenisnya apa, termasuk larutankah dia, suspensikah dia, ataupun koloid. Kalau nanti cuma sekilas obat yang familiar mungkin bisa, oh obat ini biasanya harus diaduk, oh yang ini harus ini. Kadang-kadang kan obat dia banyak mereknya nih, ya kan? Iya. Jadi harus tahu, oh obat ini jenisnya ini, pasti perlakuannya seperti ini. Oh kalau obat ini jenisnya ini, berarti informasinya harus seperti ini saya kasih sama pasien. Itu dia, ya. Jadi kegiatan kita hari ini berdasarkan tujuan pembelajarannya kita akan melaksanakan yang namanya pembelajaran semi praktikum. Ya nak ya. Semi praktikum, ibu kasih nanti jenis larutannya, terus anak-anak ibu identifikasi. Kita duduk dalam kelompok, ibu berikan LKPD sama anak-anak ibu, kita kerjakan dia nanti, ibu kasih larutannya. Bisa? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Dipahami? Nah, silakan duduk dalam kelompok yang sudah ditentukan. Nanti ibu kasih LKPD-nya, ibu kasih nanti zat apa yang harus kita identifikasi jenisnya. Silahkan berdiskusi dalam kelompoknya. Silahkan bentuk kelompoknya. Sudah, usahakan tempat duduknya itu ada yang menghadap ke depan sama ibu, jangan ada yang belakang. Maksudnya terus setiap kelompok. Bisa? Sudah dalam kelompok semuanya? Oke, perwakilan kelompoknya silahkan maju ambil LKPD sama belakangnya. Ini kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Nah. Dan terakhir kelompok 5. Dan kelompok 5. Sudah dapat semua? Sudah, kelompok. Dilihat dulu. Dan sebelum mulai memeriksa, coba perhatikan informasi yang ibu kasih mengenai materi hari ini. Sangkut pautkan materi yang ibu beri dengan LKPD-nya, dengan modul ataupun buku yang telah dibagikan. Silahkan dibaca, diisi. Kalian cari tahu apa sih yang terjadi sama obat dingin, ya? Coba diperhatikan. Dengarkan aja ya. Yuk, mari kita kenali obat-obat yang berupa sirup yang ada di apotek kita. Ya, ini berita ya nak ya, berita yang ibu ambil dari Kompas TV. Dan ternyata obat sirup itu nggak semuanya harus dikocok ataupun diapa, ada kan?
Alexi. Ada jumpa pas malam? Ya. Ya, ada yang nggak lebih cocok sama sekali. Boleh gitu. Tapi harus diperhatikan obat apa saja. Ini nggak semuanya. Ya. Kalau dari cocok apa? Ada juga berbahayanya. Jadi harus diperhatikan setiap penggunaan setiap perintah. Ya? Sudah? Ya. Jadi ternyata ada obat itu yang harus dilakukan cocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Ada juga yang enggak. Jadi anak-anak ibu harus bisa bedakannya apa-apa saja yang perlu dikocok, apa yang tidak perlu. Nah, hari ini ibu kasih itu ada beberapa macam jenis obat. Ada berapa kira-kira anak? 10. Ada 10. Nanti silakan identifikasi. Nah, kalian identifikasi, kerjakan LKPD-nya sambil diperhatikan semuanya, sambil kita pecahkan masalah yang kita kerjakan hari ini. Cepat share pakai sirup. Daripada pil atau tablet, mana lebih cepat? Sirup. Nah, dia beli sirup, dibelinya di apotek. Nah, nggak pakai ditanya-tanyanya, nggak pakai didengarkannya, kadang orang apotek ngomong. Nah, dibawanya pulang langsung dikonsumsi. Nah, ditunggu. Biasanya kalau obat mah ini kan cepat diadasinya, nak ya. Ditunggu, perih di lambungnya, nggak pakai kunjung sehat. Kenapa ya? Dikiranya obatnya bermasalah atau kadaluarsa, nggak berfungsi lagi, dibawanya balik ke apotek. Sampai di apotek, ternyata kadaluarsanya masih lama. Ada apa ya? Kenapa obatnya sakitnya si Mbak tadi nggak pakai kunjung sehat? Jenis obat dia itu jenis apa? Coba dicari informasinya. Sambil mengerjakan LKPD yang ibu kasih, ditautkan dengan informasi yang ibu kasih di video tadi. Kira-kira obatnya itu obatnya apa sih? Ya, bisa? Bisa. Oke, boleh dikerjakan. Selamat mengerjakan, berdiskusi dalam kelompoknya, saling bertanya, saling kalian lihat di bukunya ciri-cirinya ini termasuk apa dia. Nah, sebelum dikerjakan, semua larutannya kalian aduk dulu. Kalian diamkan, cari informasi, kerjakan LKPD. Di akhir nanti sekitar sudah 10 menit baru kalian cari tahu, jenisnya ini apa. Bisa? Bisa. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di sana. Silahkan dikerjakan sekarang. Ini. Cantik warnanya kan? Ya. Kalau yang kurang paham boleh ditanyakan sama ibu. Ininya, ini beda ya.
fasenya itu dua fase, dia tidak stabil, heterogen dan dapat disaring. Yang B itu larutan, satu fase, stabil, homogen, tidak dapat disaring. Yang C itu koloid, dua fase, stabil, heterogen, tidak dapat disaring. Yang D itu larutan, satu fase, stabil, homogen, dan tidak dapat disaring. Yang E itu koloid, dua fase, stabil, heterogen, dan tidak dapat disaring. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah satu kesepakatan, sudah sama dia nanti pengetahuannya. Nah, kita lihat bagaimana dengan yang E, yang F sampai ke yang D. Kelompok siapa yang mau tampil? Kelompok 4. Oke, boleh silakan kelompok 4 tampil ke depan. Silakan. Siapa yang jadi juru bicara? Cindy. Oke, silakan Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Syahra Asli. Yang F itu yaitu suspensi dengan ciri-ciri dua fase, tidak stabil, heterogen, dan dapat disaring. Yang G itu larutan dengan ciri-ciri satu fase, stabil, homogen, dan tidak dapat disaring. Yang H itu larutan dengan ciri-ciri satu fase, stabil, homogen, dan tidak dapat disaring. Yang koloid itu, yang I itu koloid dengan ciri-ciri dua fase, stabil, tanpa homogen, dapat disaring tapi dengan saringan ultra. Yang J itu suspensi dengan ciri-ciri dua fase, tidak dapat stabil, heterogen, dapat disaring, dan suspensi. Silakan untuk kelompok ini. Sekian yang kami dapat sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon diberi maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kita diskusikan lagi. Kira-kira ada yang beda. Nah, kita lihat yang F. Yang F itu dia termasuk campuran apa, nak? Suspensi. Ciri-ciri suspensi apa tadi? Apa ciri-ciri yang didapat suspensi tadi? Dua fase. Dua fase, terus tidak stabil, terus bisa disaring. Heterogen, bisa disaring? Nah, suspensi? Bisa. Terus yang B, jenisnya apa dia tadi? Larutan. Stabil atau tidak stabil? Stabil. Terus apa lagi? Homogen. Homogen. Terus bisa disaring? Tidak. Bisa disaring. Jumlah fasanya berapa? 1. Yang I? Yang I? Koloid. Satu fasa, dua fasa? Dua fasa. Stabil tidak stabil? Stabil. Homogen atau heterogen? Heterogen. Dapat disaring atau tidak dapat disaring? Tidak dapat disaring. Tidak dapat disaring? Nah, bisa disaring tapi dengan penyaring Ultra. Nah, sudah sepakat semua? Sudah. Sama semua? Tidak ada yang beda? Tidak. Ada yang beda. Oke, kalau sudah sama semua, berarti identifikasi anak-anak itu sudah berhasil. Nah, anak-anak itu sudah tahu bedakan apa itu suspensi, apa itu koloid, dan apa juga dia yang namanya larutan. Oke, sudah tahu membedakannya. Sekarang kita kaitkan. Kalau dia jenisnya ini, kira-kira informasi obat apa yang bisa kita kasih?
Maharani. Nah, silakan dari Mutia sama Putri yang periksa obatnya. Nah, silakan buat pegang aja obat yang ada di kelompok. Nah, aman ya, kita sama menjawab. Oke. Atas nama Ibu Fian, Oke. ini obatnya diminum dalam sehari 1 sendok sesudah makan. Ini bisa langsung diminum. Perlu dikocok terlebih dahulu? Kenapa? Jangan satu lagi karena apa lagi? Karena lah. Oke, terima kasih Mutia. Nah, lanjut. Kalau seandainya Ibu kasih yang ini, supaya bisa ini tampak dia bening. Kalau Ibu ini kan dia nanti abu-abu. Siapa yang bisa? Oke, dia Suwari silakan. Atas nama Ibu Anissa, Oke. ini obatnya Bu, diminum 3 kali sehari sebelum makan. Sebelum digunakan boleh dicocok terlebih dahulu. Oke, obatnya dikocok terlebih dahulu. Kenapa jadi seperti ini? Suspensi. Kalau nggak dikocok dia nanti nggak jadi obat namanya. Ya, terpisah yang di bawah nanti yang padanya, yang di atas dia nanti yang berupa dan cairnya. Nah, kalau seandainya Ibu kasih obat yang ini, dari bau-baunya kayaknya obat batuk ya. Kira-kira ini jenis apa dia anak? Siapa yang bisa kasih informasi obat? Saya, Bu. Oke, Cindy silakan Cindy. Dengan Bapak Fauzi. Oh, Pak Fauzi. Baik, Pak Fauzi. Ini Pak, obatnya diminum 3 kali sehari 1 sendok. Sebelum Bapak mengkonsumsinya, sebaiknya terlebih dahulu dikocok ya Pak. Obatnya. Untuk terlebih dahulu obatnya Pak. Terus, udah itu aja? Udah. Benar yang disampaikan di sini? Jadi siapa tadi dia Nina? Nah, sudah paham semuanya. Sengaja Ibu tampilkannya dalam bentuk botol-botol seperti ini supaya anak-anak Ibu bisa bedakan, oh yang campuran larutan ini informasinya. Kalau yang fluid dia seperti ini, kalau dia yang suspensi seperti ini. Terkadang-kadang kita ada yang bertugas di rumah sakit yang tidak ada botol kemasannya, ya kan? Kalau nggak ada botol kemasannya kita nggak bisa lihat perintahnya harus seperti apa. Tapi anak-anak Ibu sudah tahu, oh kalau dia jenisnya ini maka perlakuannya seperti ini. Kalau jenisnya larutan harus seperti apa dia pelayanan. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, terima kasih untuk hasilnya. Sebelum Ibu tutup, Ibu review ulang kembali untuk pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita mempelajari 3 buah jenis campuran. Apa saja dia tadi 3 buah jenis campuran? Siapa yang bisa menyebutkan apa itu larutan? Oke, apa dia larutan? Larutan adalah campuran zat yang terlarut dan pelarut tercampur rata dan tidak dapat dibedakan antara pelarut dan pelarut. Nah, itu dia yang larutan. Tidak bisa kita bedakan pelarut sama terlarut. Ada yang bisa nambahkan yang lain? Saya Bu, Oke, di Ayu apa lagi katanya di Ayu larutan tuh? jika menggunakan mikroskopura tidak dapat dibedakan komponen. Nah, tidak bisa kita lihat kalau pakai mikroskop ukuran dia yang sudah yang paling bagusnya, yang sekecil apapun bisa dilihatnya. Tapi kalau larutan nggak bisa juga kita lihat. Misalnya ada air sama gula yang dicampur, aduk, terbentuk dia larutan. Nah, bisa nggak Ibu pisahkan lagi? Yang ini gula, yang ini air. Enggak. Anak-anak Ibu bisa nggak pisahkan Bu? Yang ini gula ini, yang ini airnya bisa nggak? Enggak. Itu dia yang namanya larutan. Oke, campuran yang kedua apa dia? Koloid. Siapa yang bisa jelaskan tentang koloid? Oke, lanjut dia. Kok dia? Anissa. Koloid adalah campuran antara lautan dengan suspensi. Secara kasat mata dia terlihat lautan, namun komponen penyusunnya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Oke, dia bersifat di antara larutan dan suspensi. Sifatnya di tengah-tengah. Kalau dilihat sekasat mata, dia tampak dia seperti homogen. Bukan homogen ya, dia tampak homogen. Tapi kalau dilihat dengan apa? Mikroskop dia nampak. Oh ini dia campuran ininya, ini airnya, ini minyak. Itu dia yang
larutan. Larutan. Nah, yang larutan 1 nanometer. Suspensi diameter partikelnya lebih besar 100 nanometer. Sedangkan koloid diameter partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Nah, kalau dia yang larutan, partikelnya itu dia lebih kecil, yaitu 1 nanometer. Kalau dia yang koloid antara 1 sampai 100 nanometer. Kalau dia yang suspensi lebih besar dari 100 nanometer. Kalau kita lihat ukuran partikelnya. Oke, ada lagi contoh yang lain perbedaan yang bisa Ibu sebutkan? Saya Bu. Kayak apa Desro? Kalau larutan tidak dapat disaring, suspensi dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring, tapi dengan menggunakan saringan ultra. Oke, kalau Sisro bilangnya berdasarkan penyaringan. Larutan bisa disaring? Nah, tidak bisa. Mau kita saring dia tetap lewat. Nah, kalau suspensi bisa disaring? Bisa. Nah, kalau yang koloid bisa disaring? Bisa. Dari kesemuanya, alhamdulillah Ibu sudah menyimak itu perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, LKPD-nya nanti boleh diunduh setelah proses pembelajaran selesai. Selanjutnya, Ibu melakukan tes. Silahkan buka HP-nya semua, buka aplikasi Play Exam-nya. Silahkan kerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Ada 10 soal, silahkan dijawab. Ya, kalau sudah selesai, ditutup saja aplikasinya. Nanti kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Sambil ngerjakan Ibu ambil larutannya ya, apanya ya, Iya, Bu. ya. Servernya di sini server 3A, 3B, 3C, dan 3D. Pokoknya yang kepala 3 itu server kita. Ini biar jangan mengganggu. No contek-contek ya. Kerjakan masing-masing. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, nanti Ibu lihat siapa nilai yang terbaik. Dari cuma 10 soal berapa dia nilainya. Dan sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, coba Ibu tanya dulu bagaimana responnya untuk pembelajaran kita hari ini yang Ibu belajarkan. Sebelum Ibu tutup, dari kasus si Iqbal tadi, coba perhatikan semuanya Iqbal. Kira-kira Iqbal tadi obat dia jenisnya apa? Suspensi. Terus kalau dia suspensi dia apa kira-kira? Bisa kita menyelesaikan masalahnya? Bisa. Jadi kalaupun nanti diketemukan di kehidupan sehari-harinya, mau kamu, mau si Iqbal, mau siapapun itu, diperhatikan jenis obatnya. Kalau ada petunjuk di kemasannya, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak ada, maka kamu harus lihat jenis campurannya apa. Kalau obatnya jenisnya adalah cairan. Kalau dia selain dari cairan apa Bu? Gak masalah, konsumsi aja. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini dengan model PBL? Kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini yang melakukan semi praktikum? Menyenangkan. Belajar dengan kelompok? Menyenangkan. Belajar berdiskusi? Menyenangkan. Kalau presentasi? Menyenangkan. Walaupun presentasi cuma 1 orang. Nah, satu aja nanti kelompok itu dia ganti-ganti. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Minggu depan kita akan belajar lagi bagaimana membuat yang namanya poster informasi untuk jenis sediaan obat ini. Dan minggu depan kita akan pelajari dia nanti. Obatnya kan sudah tahu semua, dan anak-anak Ibu sudah tahu. Besok nanti Ibu kasih dia obatnya, kita bikin poster informasi sejenis produk kita bikin. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat semua. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.